Dijelaskan Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada notnya tidak? Jadi maksud dengan Muhammad sekali lagi bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, maksudnya Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari salah seorang sahabat. Karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah SAW. Ayat ini menjelaskan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak atau ayah dari salah seorang kalian. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan bapak kandung dari Zaid bin Harisah, tetapi beliau hanya bapak angkat. Nah, di ayat ini Allah juga jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bapak angkat, bapak asuh selamanya tidak akan bisa menjadi bapak kandung, karena Allah tidak pernah menjadikan bapak angkat, bapak asuh sebagai bapak kandung. Al-Ahzab ayat 4, coba diingat lagi itu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Mari diingat lagi itu surat ke-33 ayat berapa sih? Ayat 4. Itu di potongan dari ayat 4 itu. Dimulai dari ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfih gitu. Surat Al-Ahzab 33 surat ayat 4. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya ta? Ini ketetapan Allah. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dan Allah tidak akan pernah menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu. Kalau ada orang yang menasabkan anak angkatnya kepada dirinya, padahal dirinya hanya ayah angkat, bapak asuh, itu persis meniru perkataan orang-orang musyrik. Mereka orang-orang musyrik itu dulu ya, ketika lahir anak perempuan malu mereka, sehingga ada yang dibuang, ada yang dikubur, kemudian mengambil anak orang lain yang laki-laki dan diakukan sebagai anak bapaknya, anak dia. Padahal itu hanya anak asuh. Nah, kalau kita sekarang misal punya anak asuh, kok terus kita nasabkan kepada kita,
Maka persis perkataan kita itu, pengakuan kita persis sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Hati-hati. Boleh mengasuh anak orang lain, itu boleh. Dan itu baik. Tapi ingat, selamanya tidak akan pernah jadi anak kandung. Tetap anak asuh. Lah nanti kalau sudah gede, kebetulan anak asuhnya ini perempuan, sudah balik, sudah haid, bapak ibunya tadi harus memberitahu anaknya tadi. Harus memberitahu. Qulil haqqa walau kana murron. Katakan yang sebenarnya meski pahit akibatnya. Paling anak kaget saat pertama kali diberitahu. Mungkin akan guncang, tapi tetap sayangi dia, rengkuh dia, ibunya rengkuh dia, perhatikan dengan baik. Nanti lambat laun akan bisa menerima fakta kebenaran yang ada. Karena kalau sudah balik tidak dikasih tahu, bapaknya dosa terus itu nanti. Kalau anak kan tidak ngerti, nggak dosa. Nanti anak asuhnya ngajak salaman bapak ngerangkul bapak padahal itu bapak angkat, bapak asuh. Anak perempuannya sudah balighah, sudah balik itu. Bapaknya ngerti bahwa itu bukan anak kandungnya. Kalau terus-terusan ya salaman, rangkulan, bahkan jaluk ketika tidur di samping bapaknya, nah ini bapaknya akan dosa terus. Hanya gara-gara takut anak asuhnya tadi nanti terguncang saat diberitahu, tetapi bapaknya terus menerus melakukan dosa. Sudah, segera diputuskan, beritahu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Terguncang di awal itu wajar. Namun insya Allah atas pertolongan dan ridho Allah, lama-lama juga akan bisa menerima kenyataan, sehingga ada batas-batas agama antara dia dengan bapak asuhnya. Ya, itu maksud dari Al-Ahzab ayat 40. Anak angkat selamanya tidak bisa menjadi anak kandung. Di ayat itu Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan ayah kandung dari Zaid bin Harisah, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Terus ada lagi? Satu lagi.